Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Abdirrahman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang statik rotate. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Ya teman-teman, sebelum ke pembahasannya kita membuat contoh atau membuat topologi terlebih dahulu, yang dimana kita akan menambahkan 2 mikrotik dan 2 PC ya teman-teman. Nama mikrotik 1, dan ininya jangan lupa dihapus ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan lagi mikrotik 2. Jangan lupa ininya dihapus juga teman-teman. Ctrl A dan set. Nah, sini kita sudah menambahkan mikrotik 1 dan 2. Kita hubungkan mikrotik tersebut satu sama lain. Selanjutnya kita tambahkan 2 PC. Terus kita set. Tambahkan lagi PC 2 dan kita set. Selanjutnya kita sambungkan mikrotik ke PC ini, save ya teman-teman. Selanjutnya mikrotik juga kita sambungkan ke PC 2. Nah, setelah itu kita nyalakan semuanya dari mikrotik dan PC 1 dan 2. Kita nyalakan semuanya. Kita coba login ke connect. Enter. Kita tunggu ya teman-teman. Seribu mimpi berjuta sepi. Oke, kita login terlebih dahulu admin. Password kita enter saja. Enter. Kita klik enter aja terus ya teman-teman. Ini prosesnya lama banget. Nah, setelah itu kita Ctrl C, kita ke mikrotik 2 juga admin. Iya, enter lagi. Dan kita tunggu sampai paling dasarnya teman-teman. Nah, udah, kita Ctrl C. Setelah itu kita hapus dulu ini dan kita klik lagi. Nah, kita ke mikrotik 2. Oke. Nah, pada tahapan yang pertama kita akan mengubah yang namanya identity ini ya teman-teman. Yang tadinya namanya cuman kolosan, di sini mikrotik, kita akan rubah menjadi seperti di atas ini ya. Nah, ini kan namanya beda ya teman-teman. Nah, kita akan samakan ya dengan ketik perintah sistem dengan ketik perintah sistem identity
print name, kita ganti ke biar sama ya, mikrotik min 1 ya, tidak bisa. Oh maaf teman-teman, salah saya. Di sini bukan print ya teman-teman, tapi set. Set. Oke. Kita sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba ke mikrotik 2. Seperti tadi ya teman-teman perintahnya. Aduh. Set. Set name mikro, enggak, ininya gede, mikrotik 2 dan set. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk biar sama ini, yang atas sama yang bawah kita sudah berhasil untuk merubah nama identity dari kedua mikrotik tersebut. Nah, di sini ada perintah yang dimana IP terus netboard print. Nah, di sini itu ada perintah yang dimana berfungsi untuk mengetahui router yang terhubung di tetangga kita. Nah, di sini kan kita mikrotik 1 nih. Nah, internet 1 ini sudah terhubung dengan mikrotik 2. Nah, itu cara perintah untuk mengetahui mikrotik tetangga kita terhubung ke internet berapa. Kita coba lagi di mikrotik 2, kita ketik perintah dengan, saya lupa ini, IP network print. Nah, di sini kan sama saja itu ya. Ini kita sudah mengetahui mikrotik tetangga kita itu yaitu mikrotik 1 terhubung dengan internet 1 itu ya teman-teman. Nah, untuk cara tahu secara detailnya itu ada juga ya teman-teman, dengan ketik perintah seperti tadi dan tambahkan aja detail gitu. Nah, ini secara rinci ya, secara detailnya untuk mengetahui IP mikrotik tetangga kita atau mikrotik 2. Di sini kita menggunakan mikrotik 1. Terhubungnya itu di mana aja teman-teman, itu intinya gitu ya. Di mikrotik 2 juga sama saja, kita bisa mengetahui mikrotik 1 itu terhubung dengan siapa aja gitu. Ini secara detailnya ya teman-teman. Kalau yang tadi yang perintah yang ini itu secara singkatnya, kalau yang ini itu secara detailnya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita akan coba untuk melakukan pengaktifan promon pada mikrotik. Nah, itu caranya itu kita tambahkan terlebih dahulu yaitu di sini ya, network. Terus di sini kita ganti menjadi internet. Terus ini tipenya itu kita NAT. Terus di sini pakai yang cloud ya teman-teman, yang awan. Terus kita save. Terus di sini kita hubungkan internet ini ke mikrotik 1.
Oke. Nah, kita langsung saja ke mikrotik 1. Di sini kita cek terlebih dahulu ya teman-teman, apakah sudah ada HCP apa belum. IP print IP DHCP CP DHCP client. Nah, di sini kan tampilannya itu masih searching ya teman-teman. Kenapa sih itu tampilannya masih searching? Ya karena default dari mikrotik 1 ini sudah terpasang pada internet 1, dan caranya itu biar muncul IP DHCP nya itu, sebentar, untuk caranya itu kita ganti ya teman-teman. Cara gantinya itu gimana sih? Nah, untuk cara gantinya itu kita kan harus ganti dengan perintahnya. Ketik perintah di sini IP DHCP client remove enter 1. Nah, ya teman-teman, kita terus tambahkan dengan add. Terus interface-nya itu enter 3. Nah, oke. Coba kita ke perintah lagi, apakah sudah bisa. Nah, sini sudah ya teman-teman. Jadi tadi harus defaultnya itu harus dirubah, yang tadinya enter 1 menjadi enter 3. Nah, itu teman-teman. Ini kita sudah mendapatkan IP-nya yaitu 10.0.1.1.2.13/24. Terus kita ke Winbox ya teman-teman. Untuk IP tersebut itu untuk kita loginkan ke Winbox. Ya, nggak ada Winbox. Winboxnya mana teman-teman? Oh ini teman. Maaf. Iya maaf. IP-nya 1.2.13 ya. 2.13. Oke teman-teman, tadi itu saya lupa untuk mengerutnya ya teman-teman di CMD. Nah ini saya kan IP-nya berbeda ya ini ya. Yang tadinya, yang ini udah dibahas di internet gateway. Nah itu saya lupa untuk menambahkan atau merut ya. Ini IP-nya sudah ditambahkan, jadi kita langsung coba aja dan ya langsung aja ya. Nah di sini selanjutnya itu kita akan menghubungkan ke Winbox dengan IP tadi ya. Terus kita sudah terhubung di sini. Nah di sini kita akan mengaktifkan mode Roman. Nah itu bagaimana sih teman-teman? Nah ini kita klik tools, terus di sini kita pilih ke Roman, lalu di enable nya itu kita centang dan apply dan oke. Lalu kita aktifkan juga di Roman di mikrotik 2 ya teman-teman, dengan cara kita ketik perintah tool Roman set enable
real enable yes. Oke. Setelah itu aktifkannya, kita kembali ke Winbox, terus kita ke new Winbox, terus kita pilih connect to Roman. Nah ini ya teman-teman, terus kita connect. Nah sini sudah ada dua Nah sini sudah ada ya teman-teman. Di sini ada Mikrotik 1 dan Mikrotik 2. Nah ini sudah di mode Roman ya teman-teman, di double ya istilahnya gitu. Selanjutnya kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita jabarkan terlebih dahulu ya teman-teman, biar tahu IP nya. Sini pilih teks, sini internet 1 terlebih dahulu, yaitu IP nya 10.10.10.124. Kurang lebar ya teman-teman. IP-nya itu 10.10.2. Untuk internet pada Mikrotik 1, internet 1 itu IP-nya 192.168.1.1/24. Duplikat lagi. Dan untuk Mikrotik 2, internet 2 itu IP-nya itu 2.1. Terus untuk PC 1 itu PC 1 di sini ya teman. Untuk PC 1 itu kita berikan IP 1.168.1.2 dengan gateway-nya itu gateway-nya itu 192.168.1.1. Ini untuk PC 1. Terus untuk PC 2 nya itu kita berikan IP 2.2 ya teman-teman, 2.2 dengan gateway nya itu 192 ya, 192.1.2.1 ya teman-teman, itu gateway nya. Nah, ini itu salah tadi, maaf. Nah,
sini kan kita sudah menjabarkannya bagaimana mikrotik 1 Ethernet 1 itu IP-nya ini, dan mikrotik Ethernet 2 itu IP-nya ini. Dan kita langsung saja untuk konfigurasi ke mikrotik 1. Ini mikrotik 1 ya. Nah, ini mikrotik 1. Kita tambahkan IP address. Kita tambahkan di sini yang pertama 10.10.10.1/24 dengan internet 1. Ya benar. Apply dan oke. Terus tambahkan lagi 192.168.1.1 dengan /24 sama aja, dan ethernya ether 2 kita tambahkan juga di mikrotik 2. Nah, sini kita pilih IP address, tambahkan 192.168.1 maaf belum 10.10.10.2 slash maaf 2.2/24. terus internetnya internet 1, kita play dan ini koma ya teman-teman. Maaf, saya ngisinya koma teman-teman. 10.2/24. terus kita apply dan apply. Tambahkan lagi yang 192 ya teman-teman. 2.1 dengan Ethernet 2. Kita play dan oke. New terminal ZLC. Kita coba ping ke mikrotik 2 ya teman-teman, IP mikrotik 2, dan hasilnya belum terhubung ya teman-teman, masih terputus-putus ya karena kita belum nyeting routingnya, static routingnya. Kita ke network dulu, kita tambahkan IP dulu teman-teman. Dan caranya itu kita ketikkan IP PC1 8.1.2/24 dengan gateway-nya 192.168.1.1. checking for address, memproses dan sudah berhasil untuk menambahkannya. Kita tambahkan juga di PC2 192.168.2.2 dengan /24. gateway-nya itu 192.168.2.1. Oh maaf, kurang ada IP-nya, perintahnya itu kurang ya teman-teman. Dan ya sudah berhasil untuk menambahkan ya teman-teman. Nah selanjutnya kita coba make sure apakah PC 1 ini bisa ping ke router ya teman-teman. Coba kita
PC1 ini apakah bisa ping ke router. Kita coba ping 10.10 titik maaf teman, bukan itu, ping 192.168.1.1. ini gateway-nya ya, ping dan tersambung. Dan kita coba ping juga gateway di PC2 8.2.1, terhubung juga ya teman-teman. Dan selanjutnya itu kita akan mencoba ping ya, ini ping ke router, IP router yang 10.10.10 itu ya teman-teman. Ping 10.10.10.1. 2 deng. Ini kan kalau 2 kan, kalau satu itu pasti terhubung ya teman-teman. Kita coba 2 ke router 2 ya, berarti PC1 ke router 2, dan hasilnya timeout. PC1 ke MikroTik 2 itu belum bisa tersambung. Kita coba di PC2 ping 10.10.10.1. kita coba ping dan hasilnya timeout ya teman-teman. Kenapa sih timeout? Ya karena timeout itu karena kita itu belum menyeting static routingnya teman-teman. Nah, daripada itu kita harus menyeting static routingnya terlebih dahulu agar PC1 bisa terhubung ke PC2 atau melakukan ping dan bisa ya istilahnya gitu teman-teman, bisa PC1 bisa terhubung dengan MikroTik 1 dan PC2 itu, dan sebaliknya gitu teman-teman. Nah, dimana kita harus menyetingnya itu kita coba ping dulu ya teman-teman. Tadi kan kita ping ke router ya, ini coba kita ping ke PC, ping 192.168.2.2 sehingga timeout juga. Dan ini pasti belum sih, saya timeout semua ya, jadi belum berhasil ya teman-teman. Antara PC1 dan PC2 belum saling terhubung, dan MikroTik 1 PC1 ke MikroTik 2 belum tersambung teman-teman ya. Nah kita itu kita langsung saja untuk konfigurasinya. Sebelumnya itu saya akan menggambarkan bagaimana alurnya ya di sini. Jadi PC1 ini ingin terhubung ke PC2. Nah, nanti PC1 ini akan bertanya kepada MikroTik. MikroTiknya itu akan bertanya, PC1 ini bertanya ke MikroTik 1 dan MikroTik 2. Nah, nanti MikroTik 1 ini akan melihat ke tabel routing. Tabel routing itu apa sih teman-teman? Nah, tabel routing itu ada di sini teman, di IP route. Nih tabel routing ya. Coba nah ini kan IP dari PC MikroTik 2 dan PC2 itu kan nggak ada ya teman-teman. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu agar bisa tersambung gitu teman-teman. Kita masukkan dulu IP dari PC2 168.2.0/24
Terus gateway-nya IP mikrotik 10.2. Terus kita apply dan oke. Nah, kita tambahkan juga di mikrotik 2 ya teman. Di sini IP root sama saja, dan di sini kita masukkan IP PC 168.1.0/24 dan gateway-nya 10.10.10.10.1 dan kita apply dan oke. Selanjutnya kita akan mencoba ping teman-teman, apakah bisa terhubung atau tidak. Nah, kita coba di terminal PC1 ya teman-teman. Kita coba ping PC2 di PC1 192.168.2.2. Masih demo teman-teman. Nah teman-teman, ternyata tadi saya ada kesalahan dalam memasukkan IP address ya teman-teman. Di sini ya, tepatnya itu tadi di IP address. Di sini itu saya tadi itu memasukkan IP mikrotik 2 ya teman-teman. Di sini kan tadi saya memasukkan interface-nya itu ether 2. Nah ini udah saya ganti ether 1. Nah kalau ether 2 itu tidak bisa ya teman-teman. Ini saya sudah ganti jadi ether 1. Apakah bisa untuk kita ngeping ke PC1 menuju ke PC2? Kita coba ping 192.168.2.2. ini untuk IP PC2 dan ya teman-teman, terbukti sudah berhasil ya teman-teman, sudah terhubung. Kita coba ping 192.168.1.2. ini untuk IP PC1 ya teman-teman, dan sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil untuk menghubungkan PC1 dan PC2. Nah ini saya, selain kita bisa melakukan command ping, kita juga bisa melakukan command trace. Apa sih itu command trace itu teman-teman? Command trace itu ialah jalur mana saja yang dilewati oleh pengirim. Nah kita ambil saja contoh di PC1 ya teman-teman. Kita coba trace, terus kita 192.168.1.2.2. Nah ini ada 3 jalur yang dihadapi untuk pengirimannya ya ini teman-teman. Yang pertama itu kita kecil dulu ini. Nih ya teman-teman, kurang kecil ini. Ya. Ya teman-teman. Nih, yang pertama itu kita itu mencoba untuk ping ke dari PC1 ping ke PC2 ya teman-teman. Nah, ini yang pertama itu 192.168, kita pertama itu melalui ke ether 2, mikrotik ether 2 ya teman-teman. Setelah itu kita bertanya langsung ke mikrotik 2 ini ya teman-teman, IP-nya, dan langsung menuju ke tempat tujuannya, yaitu PC2 ya teman-teman. Kita juga ambil contoh, coba di PC2 ping ke PC1 192.168.1.2. Nah ini. Nah untuk mencoba untuk ngeping ke sini, yang pertama itu dari sini ya, dari mikrotik
2, Ether 2 itu sini, terus ke Mikrotik 1. Nah, ini IP Mikrotik 1 langsung ke tujuannya. Oke. Itu teman-teman. Nah, lanjut saja. Nah, selanjutnya kita coba untuk menambahkan satu PC dan satu Mikrotik lagi ya teman-teman. Kita tambahkan Mikrotik. Kita tambahkan juga PC VPC 3, terus save. Nah, Mikrotik 3 ini kita hubungkan dari Mikrotik 2, kita hubungkan ke Mikrotik 3, save, dan Mikrotik 3 hubungkan ke VPC 3. Nah, oke. Di sini kita jabarkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk menambahkan IP-nya. Untuk ETH3 itu kita berikan IP dari 10. Kita aduh 20.1 ya teman-teman. Untuk Mikrotik 2 ETH3 kita kasih IP 20.20. Untuk ETH1 Mikrotik 1 itu kita berikan IP 20.20.2/24. Untuk yang ETH2 Mikrotik 3 kita berikan IP 192.168.3.1/24. Untuk PC 3 nya kita berikan IP 192.168.3 dengan gateway nya itu 3/24 ya. Ya benar. Nah, setelah itu kita login ke Mikrotik 3. Kita jalankan dulu ya teman-teman. Tunggu lagi untuk proses, masih start ya teman-teman. Ini kau jadi milikmu, temani diriku seumur hidupku. Dan masih proses teman-teman, nunggunya lama soalnya baru saja ditambahkan ya. Kau jadi milikmu, temani diri seumur hidupku, dan ku janji tak akan sakiti kau yang wujud penuh hati. Kok lama banget teman-teman untuk muncul untuk loginnya di Mikrotik 3. Coba ulangi lagi ya. Nah, ini muncul agak nge-lag ya teman-teman.
mungkin gara-gara device-nya itu yang udah lama. Mikrotik login, admin, passwordnya kita skip, kita enter aja. Dan ini mungkin gara-gara device-nya ya teman-teman, ini lama. Nah terus kita enter aja terus, enter jadi lamanya itu kayak gini doang teman-teman. Nah itu terus tunggu lagi. Nah di sini kita Ctrl+C, terus kita hapus dulu, lagi di mikrotik 3 kita enter. Nah sebelumnya ini kan masih itu ya, tulisannya mikrotik ya, kita ganti aja seperti tadi ya teman-teman. Perintahnya sistem identity set name mikrotik 3. Oke sudah ya, kita Roman dulu, tools Roman, terus set enable yes, sudah ya teman-teman. Selanjutnya itu kita masuk ke Winbox di mikrotik 1 ya, terus kita ke new Winbox, terus connect to Roman. Nah ini kan mikrotik 2, nah ini mikrotik 3 ya, udah ada ya, kita konekkan. Nah sudah ya ini teman-teman, di mikrotik 3 sudah terhubung. Terus kita tambahkan dulu di IP. Oh ya, aduh malah disilang sih. Nah ya teman-teman, konektor Roman ya, terus connect. Nah udah, terus kita ke mikrotik 2 teman-teman. Mana mikrotik 2 ini ya. Nah dalam mikrotik 2 ini kita tambahkan dulu ya IP-nya di IP address list. Kita tambahkan tadi kan ada ETH 3 20.20.20.1/24 ETH-nya Ether 3. Terus kita apply dan oke. Terus tidak lupa kita tambahkan juga di mikrotik 3 ya teman-teman, di IP address kita tambahkan IP mikrotik Ether 1 20.20.20.2/24 Ether 1 ya, terus oke. Terus dan jangan lupa untuk tambahkan PC 3 juga, terus 92.168, maksudnya mikrotik 3 Ether 2 tambahkan juga di titik 1 berapa 3 ya, 3.2/24 dan networknya itu kita isikan tidak usah deh, kosong ya. Terus ethernya itu Ether 2 teman-teman. Terus kita apply dan oke. Selanjutnya
kita ke PC3 itu untuk konfigurasi atau tambahkan IP ya teman-teman. Di PC 3 VPC 3 ya teman-teman, kita masukkan perintah IP 192.168.3.2. ini seperti menambahkan IP ya teman-teman, /24 dan gateway-nya 192.168.3.1. Terus kita enter duplikat addressnya duplikat ya, nggak bisa. Menemukan permasalahannya, saya itu lupa teman-teman masukkannya, ada kesalahan di sini IP address. Saya masukkannya ini teman-teman. Ini hasilnya 3.1 bukan 3.2 ya teman-teman. Nah, kesalahan ya teman-teman. Oke. Terus kita coba lagi tambahkan ya di PC3. Apakah bisa? Ya bisa ya teman-teman, soalnya tadi double IP addressnya, jadi tidak bisa gitu. Selanjutnya sekarang kita coba ke Mikrotik 1 teman-teman. Kembali ke Mikrotik 1. Kita lihat di IP root di sini. Kita lihat di IP root, mana IP root? Nah, di sini itu ada DAD, DAC dan AS. Nah, ini DAC itu apa sih teman-teman? Nah, DAC itu singkatan dari Dynamic Active Connected. Nah, kita coba jabarkan ya teman-teman di sini. Jadi dinamik itu artinya, sebentar teman, DAC itu singkatan dari Dynamic Active gimana sih, Dynamic Active Connected. Nah, yang dimana dinamik itu artinya itu otomatis, aktif itu menyala, dan connected itu tersambung ya, atau terhubung teman-teman. Kita jabarkan dulu. Di sini kan tadi di Mikrotik 1 kan ada 3 ya teman-teman, DAD atau Dynamic Active Connected-nya, yang dimana itu berasal dari IP Ether 1, Ether 2 ya itu, dan Ether 3. Nah, di sini DAC dari Ether 1 itu kita mendapatkan 10.10 0/24, dan DAC Ether 2 Mikrotik 1 itu 192.168.1.0/24. Ini ya 224. Dan DAC Ether 3 itu otomatis ya teman-teman, yang didapatkan dari ini di sini ini ya. Di sini kita ketikkan perintah IP DHCP client, dan ini untuk DAC
ether 1 teman-teman. Nih berapa sih? Nah ini teman-teman, ini ya 137.0/24. Tadi mana? dua 10.0.137.0/24 teman-teman. Nah di sini kita mendapatkan 4 tabel routing ya teman-teman, yang dimana tabel routing itu adalah, kita jabarkan dulu teman-teman. Tabel routing itu siapa saja yang dapat kita hubungi. Aduh, enggak saya ini dari pengertian singkat dari tabel routing ya teman-teman. Untuk contohnya itu dari Mikrotik 1 teman-teman. Dari Mikrotik 1 itu ini kita bisa terhubung ke Mikrotik Ether 3 dan Mikrotik Ether 2, itu bisa terhubung. Dan Mikrotik 1 juga bisa terhubung ke Mikrotik 3 Ether 2 teman-teman. Nah kita jabarkan dulu ya teman-teman. Dan selanjutnya itu kita akan membuat 3 static routing. Kita tuliskan dulu, kita jabarkan dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah di sini itu akan menjadi AS ya teman-teman, yang dimana AS itu artinya aktif statik. AS dengan AS itu yang pertama itu 20.20.20.0/24 dengan gateway-nya itu satu gateway itu yang terdekat ya teman-teman. Jadi terdekat dari Mikrotik 1 itu yaitu Mikrotik 2 Ether 1 teman. Jadi gateway-nya itu 10.10.10.2 ya. Oh, nggak ada spasinya kayaknya. Oh, ada spasi 2 aja. Terus tambahkan lagi ya teman-teman AS Mikrotik 2 Ether 2 192.168.2.0/24 dengan gateway-nya itu sama saja yang terdekat dari Mikrotik 1. Dari Mikrotik 3 Ether 2 192.168.3.0/24 dengan gateway-nya itu seperti tadi sama P2 itu teman-teman. Nah langsung saja kita ke Mikrotik 1, ke Winbox Mikrotik 1 untuk menambahkan IP di IP root. Kita setting dulu di IP root. Sini yang pertama tadi 20.20.20.0/24
dengan gateway-nya itu 10.10.10.10.2 itu teman. Terus apply dan oke. Kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan lagi 192.168.2.0 dengan /24. Gateway-nya sama saja 10.10.10.10.2. Kita play dan oke. Nah, di sini jadi AS ya, teman-teman. Artinya itu aktif statik. Kita tambahkan lagi ya, teman-teman. 192.168.3.0/24 dengan gateway-nya itu 10.10.10.2. Apply dan oke. Nah, ini ialah static routing. Tadi kita sudah menyeting static routing di MikroTik yang pertama. Nah, di sini saya sudah menjabarkan ya, teman-teman. Tadi kan saya menjabarkan satu persatu di MikroTik 1, dan di sini saya sudah menjabarkan aja biar cepet ya videonya di MikroTik 2 dan MikroTik 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk DAC, Dynamic Active Connection, itu connected itu diambil dari sini ya, 10.10.10 di sini ether 1. DAC 123 itu diambil dari ether 123, sedangkan aktif statik ini diambil dari PC1 ya, ini teman-teman, PC1 ini, dan gateway-nya itu terdekat dari PC1 yaitu MikroTik 1 yaitu 10.10.10.1. Nah, sedangkan yang aktif statik 2 itu diambil dari PC3 ini, teman-teman. Nah, ini ya, dan diambilnya gateway-nya itu 20.20 itu diambil dari yang terdekat dari MikroTik 3 atau PC3. Langsung saja kita tambahkan di tambahkan di MikroTik 2, teman-teman. Nah, di sini itu yang 1.0 itu udah ada ya, teman-teman. Nah, ini kita tinggal tambahkan saja yang 3.0. 192.168.3.0/24 24. Terus gateway-nya 20.20.20.20 maaf 2 maksudnya. Kita apply dan oke. Nah, ini ya, tadi mana 20.20. Nah, ini jadinya aktif statik. Nah, selanjutnya ini ya, teman-teman, di MikroTik 3 di sini saya sudah menjabarkan juga untuk dynamic active connected itu. Yang pertama itu diambil dari sini, ETA 1 dan ETA 2 ya. DAC 12 itu diambil dari ETA 1 dan 2. Dan aktif statik itu diambil dari sini ya, teman-teman. ETA 1 MikroTik 1, MikroTik 2 maksudnya diambil dari sini. Ya. Nah, ya. Dan paling dekat itu yaitu dari MikroTik 2 itu ya ETA 3, teman-teman. Jadi gateway-nya itu 20.20.21. Nah, terus ke bawah lagi ETA 2 192.0/24. Nah, ambilnya paling dekat yaitu 20.20.0/1 maksudnya. Terus yang PC maksudnya MikroTik 1 yang ether 2 ini, teman-teman, diambilnya dari sini, dan paling dekat itu bentar ya, itu intinya 1.0.
ya itu berarti disamain ya teman-teman gitu. Ya kita langsung saja untuk konfigurasinya, atau kita tambahkan di di MikroTik 3 teman-teman. Kita ke IP, ke address list, ke routing, root. Nah di sini ada 2 ya. Nah ini kita tambahkan saja 10.10.10/24 dengan gateway-nya itu 20.20.20.2 1. Terus kita play dan oke. Kita tambahkan lagi 192.168.2.0 dengan /24. Untuk gateway-nya itu sama saja semua 20.20.1. Terus kita play dan oke. Terus kita tambahkan lagi 192.168.0/24 dan gateway-nya itu 20.20.20.1. terus apply dan oke. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi pada MikroTik pada static routing pada MikroTik 1 dan 2 123 ya teman-teman. Kita sudah berhasil untuk menyeting atau mengkonfigurasi pada static routing pada MikroTik 1, 2, 3. Nah, ini kita tinggal pengetesannya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba tes ping ya, apakah dari MikroTik ini MikroTik 1, 2, dan 3 itu saling terhubung satu sama lain ya teman-teman. Kita akan mencoba tes MikroTik 1 ping ke 2, 2 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, dan 1 ke 3. Apakah itu saling terhubung? Kita coba saja ke inbox. Kita ke new terminal. Pencet ke new terminal. Dan ada LC. Kita ping coba ke MikroTik 2 10.10.10.2. Berapa sih? Oh iya benar. Dan hasilnya TTL teman-teman. Kita coba juga di PC3 itu IP-nya 20.20 ya. Ping 20.20.20.2 dan hasilnya tersambung ya teman-teman. Kita coba di MikroTik ya, MikroTik 2 ping 10.10.10.1. Iya, titik 1. Ini untuk IP MikroTik 1 dan hasilnya tersambung. Kita coba ping ke MikroTik 3 20.20.20.2 dan hasilnya juga tersambung ya teman-teman. Kita yang terakhir di MikroTik 3. Sini saya sudah mencobanya. Kita ulangi lagi aja. Ping 20.20.20.1. Ini untuk IP MikroTik 2. Dan hasilnya TTL juga. Dan yang terakhir ini dan TTL. Jadi saling tersambung satu sama lain ya teman-teman. Seperti ikatan cinta. Dan kita coba juga PC ini VPG
1 apakah saling terhubung satu sama lain. Kita coba untuk ping ke PC VPC 2, ping 192.168.2.2 dan TTL teman-teman. Oh ya, kita coba ping ke PC 3 juga, 192.168.3.2 dan TTL juga teman-teman. Ya, itu kita ping lagi coba ke PC 1, 192.168.1.2 TTL ya teman-teman. Ping ke PC 3, ping 192.168.3.2. Ini apa ya? Destination network untrackable. Tadi itu nggak gini teman-teman, tapi nggak tahu ini kenapa. Oh maaf, ini salah, nggak ada 8-nya ya kan, TTL teman-teman. Tadi cuma 16, jadinya untrackable setengah-setengah. Ini untuk ping dari PC 3 ke PC 1 coba 68.1.2 TTL juga teman-teman. Dan yang terakhir kita ping PC 2 8.2.2.2 dan hasilnya tersambung semuanya teman-teman. Oke, jadi dari semua ini mikrotik ini saling tersambung satu sama lain. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, selanjutnya itu kalian itu menambahkan lagi satu router dan satu PC. Nah nanti satu PC ini maksudnya mikrotik 4 ini kita sambungkan ke, dari mikrotik 3 kita sambungkan mikrotik 4. Nah nanti dari mikrotik 4 kita sambungkan ke PC 4. Di sini saya sudah mengerjakan semua ya, tinggal menjelaskan aja soalnya biar cepat. Terus kalian jabarkan untuk IP-nya. Untuk mikrotik 3 Ether 3 itu IP-nya 30.30.30.1.24. Terus Ether 1 ini IP-nya. Untuk Ether mikrotik 4 Ether 2 IP-nya ini, dan PC 4 itu ini. Terus kalian untuk pencet login, terus kalian pencet, dan terus kalian menuju ke ganti nama dulu ya, yang tadinya mikrotik ini cuman diganti menjadi mikrotik 4. Terus kalian ke mode Roamon seperti tadi, terus yes, terus tambahkan IP juga, di sini ya, ini bukan. Nah terus kalau sudah mode Roamon kalian ke seperti tadi, terus ke mikrotik 1, terus ke apa namanya, ke sini new winbox, terus kalian connect to Roamon, terus kalian ini ada mikrotik 4, terus kalian connect saja gitu teman-teman. Nah setelah itu kalian ke mikrotik 3 untuk menambahkan IP yang tadi ya, yang ini mikrotik 3 Ether 3. Kalian tambahkan saja di root IP address, tambahkan ini ya teman-teman, 30.30.31.124. Nah setelah itu kalian ke mikrotik 4 untuk menambahkan IP address kalian. Nah ini teman-teman, mana address. Nah ini kalian tambahkan untuk IP-nya. Setelah itu kalian ke mikrotik 1 untuk terus ke root list, terus kalian tambahkan IP di mikrotik 4 yang terhubung ya, ini yang 30.30.192. terus kalian tambahkan saja
Terus lagi di mikrotik 2 juga tambahkan, di mikrotik 3 juga kalian tambahkan. Tapi kalau di mikrotik 3 itu tambahkannya itu yang IP yang menuju ke PC-nya aja teman-teman, karena yang dari routernya itu sudah ada, cuman tambahkan satu aja. Terus kalian nanti kalau yang ini, yang mikrotik 4, kalian tambahkan semua IP dari mikrotik 1, 2, 3 dan yang menuju PC-nya juga kalian tambahkan gitu teman-teman. Nah setelah itu kalian cuman tinggal tes ping saja gitu teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah berhasil untuk konfigurasi kita sudah berhasil untuk konfigurasi ke semua mikrotik dan PC yang ada di sini ya. Dengan totalnya itu ada mikrotik itu ada 4 dan PC-nya itu ada 4. Apakah nah di sini kita akan mengetes apakah dari semua ini saling terhubung satu sama lain seperti ikatan cinta. Oke, yang pertama kita ke Windows terlebih dahulu. Terus kita ke new terminal. Maksud aja ya, kita ke Winbox-nya mikrotik 4. Terus kita ke new terminal. Kita akan tes apakah mikrotik 1, 2, 3 itu terhubung dengan mikrotik 4. Terus kita ping saja mikrotik 1 10.10.10.1 dan hasilnya TTL ya teman-teman, berarti terhubung. Terus mikrotik 2.20.20.1 dan hasilnya juga terhubung ya teman-teman. Terus kita ping ke mikrotik 3 30.30.1 dan hasilnya juga terhubung ya teman-teman. Jadi terbukti mikrotik 1, 2, 3 dan 4 itu saling terhubung satu sama lain. Nah kita juga akan mengecek di PC-nya juga teman-teman, apakah tersambung satu sama lain atau tidak. Kita cek di PC 4, kita coba tes ke PC 2, PC 1 aja nih. 168.1.2 ping dan hasilnya TTL teman-teman, tersambung. Kebahagiaan anak TKJ nih, Terus ping ke PC 2 82.2 TTL juga teman-teman, jadi tersambung. Terus kita ping ke PC 3 ping 192.168.3.2 dan hasilnya TTL juga ya, berarti sudah berhasil tersambung. Nah di sini kita coba memastikan juga di PC 1 ya, di semua PC apakah TTL semua ping 192.168.4.2 dan hasilnya TTL juga teman-teman. Terus untuk PC 2 192.168 gak ada pingnya, ping 192.168.4.2 hasilnya TTL juga teman-teman. Terus terakhir ping 192.168.4.2 dan hasilnya emang terhubung satu sama lain. Jadi PC itu terhubung satu sama lain dan kita coba di mikrotik di sini juga ya teman-teman. Masing-masing semua ya. Ini di mikrotik 1 di sini. Kita coba ping 192.168 maaf 30.20 ya,
2 ya, 22. Dan TTL juga teman-teman, kita memastikan pastikan lagi ya di sini ya. Kita ke mikrotik 2, kita juga ping 33.20.2 dan hasilnya TTL lagi teman-teman. Jadi emang sudah ada ikatan saudara. Dan yang terakhir di mikrotik 3, kalau sudah berarti sudah tamat. Tapping 30.30.10.2 dan hasilnya juga TTL teman-teman. Jadi dari sekian banyak kita belajar static routing, kita sudah selesai dalam belajar tentang static routing, yang dimana kita sudah belajar tentang konfigurasi dari mikrotik 1 ke mikrotik 2 ke mikrotik 3 ke mikrotik 4, dan hasilnya ini semua itu terhubung satu sama lain teman-teman. Oke, mungkin itu saja dalam video tentang static routing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.